Jadi, saya akan menjelaskan tentang masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu dari proses kembali ke Negara Kesatuan RI atau NKRI. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali ke bentuk negara kesatuan, sehingga Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintahan Indonesia menggunakan UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Pada masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Itu adalah Indonesia pada saat masih menggunakan prinsip-prinsip liberal dan undang-undang dasar sementara. Masuk ke poin kedua, yaitu perkembangan politik yang berisi tentang sistem pemerintahan negara yang menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet ini disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Berikut beberapa kabinet pada masa demokrasi parlementer, yaitu ada kabinet Natsir yang mempunyai jabatan periode dari September 1950 sampai Maret 1951. Ada kabinet Sukiman dari bulan April 1951 sampai Februari 1952. Dan ada kabinet Wilopo April 1952 sampai Juni 1953. Ada kabinet Ali Sastro-Midjojo I dari Juli 1953 sampai Juli 1955. Ada kabinet Burhanuddin H dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Dan ada kabinet Ali Sastro-Midjojo II yang dimulai dari Maret 1956 sampai Maret 1957. Ada kabinet, dan yang terakhir ada kabinet Juanda yang berlangsung dari masa Maret 1957 sampai Juli 1959. Dan sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai. Beberapa dampak dari sistem multipartai ini adalah pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan pemilu pertama atau pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemilu 1 ini direncanakan pada masa kabinet Ali 1 dan berhasil dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu diadakan 2 tahap, yaitu tahap 1 pada tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR, dan tahap 2 pada tanggal 15 Desember 1955 dan memilih Dewan Konstituante pada masa saat itu. Beberapa hal yang mengganggu pada masa demokrasi parlementer ini adalah daripada gangguan keamanan, yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, dan bisa kita baca APRA, yang dipimpin oleh Kapten Westerling, yang terjadi di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950
dengan tujuan gerakan adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara RIS atau APRIS, yaitu dari operasi ini adalah penumpasan militer, operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Ada lagi gangguan lainnya seperti pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh MR Dr. Christian Robert Stephen Soumokil, terjadi di Maluku 25 April 1950. Tujuan gerakan ini adalah melepaskan wilayah Maluku dari NKRI, yang berarti di sini wilayah Maluku ingin keluar dari NKRI dan akan membentuk wilayah sendiri. Dan ini diselesaikan oleh ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Beberapa gangguan lainnya seperti pemberontakan Andi Ajis yang dipimpin oleh Kapten Andi Ajis yang terjadi di Makassar pada tanggal 5 April 1950, yang tujuannya adalah tuntutannya dari agar Kapten Andi Aziz dan pasukannya dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Dan cara negara untuk memberhentikan ini adalah melakukan penangkapan pada Andi Aziz dan pengiriman pasukan militer di bawah pimpinan A.E. Kawilarang. Ada lagi yang keempat, pemberontakan PRRI dan Permesta yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi Puncak. Peristiwa ini disebabkan karena hubungan yang tidak harmonis antara pusat dan daerah atas masalah keuangan, sehingga dibentuknya gerakan dewan di berbagai daerah. Dan aparat negara pun yang merespon ini yaitu melakukan penangkapan dengan menjalankan operasi militer, sehingga 29 Mei 1961 Ahmad Hussein dan tokoh PRRI lainnya berhasil ditangkap. Dan setelah pemberontakan dari PRRI dan Permesta, dibentuklah beberapa dewan-dewan daerah atau pengurus daerah di sana, seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Mangguni di Sulawesi Utara. Beberapa hal yang berhasil dicapai pada Indonesia di masa parlementer ini adalah terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 18 April sampai 24 April di Bandung pada tahun 1955. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama 1 minggu dan menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika ini membawa keuntungan bagi Indonesia. Pamor Indonesia sebagai negara yang baru merdeka naik karena kemampuannya menyelenggarakan konferensi tingkat internasional. Keuntungan lainnya adalah dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki oleh Belanda. Konferensi Asia Afrika ini juga berpengaruh terhadap dunia internasional. Setelah berakhirnya KAA atau Konferensi Asia Afrika,
beberapa negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk memerdekakan dan kedudukan sebagai negara berdaulat penuh. Adapun lain hal yang berhasil dicapai pada masa ini adalah perkembangan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada demokrasi parlementer mencakup permasalahan jangka pendek seperti tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup, dan permasalahan jangka panjang seperti pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Dan perkembangan ekonomi yang berhasil dicapai pada Indonesia di masa demokrasi parlementer ini adalah seperti yang dilakukan oleh Gunting Syafruddin, yaitu Menteri Keuangan. Syafruddin Prawira Negara mengambil kebijakan untuk memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Dan yang kedua, ada sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Dan ada yang ketiga, nasionalis perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing ini dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih dan atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Yang keempat ada financial economy atau FINEC. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah financial economy atau FINEC. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari sampai 1956. Rancangan persetujuan FINEC yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. 1. Pembatalan persetujuan FINEC hasil KMB. 2. Hubungan FINEC Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEC didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Dan yang kelima adalah Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastroa Midjoyo kedua, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Ada lagi hal lain dari keberhasilan pada masa demokrasi parlementer adalah Deklarasi Juanda. Sebelum Deklarasi Juanda, wilayah negara RI mengacu pada Ordonansi Hindia-Belanda 1939 yang menyatakan laut teritorial Indonesia lebarnya 3 mil dari garis pantai. Akibatnya, kapal asing bebas mengarungi lautan Indonesia yang berjarak lebih dari 3 mil dari garis pantai. Kondisi ini mendorong pemerintah Kabinet Juanda mendeklarasi Juanda Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan. Menurut sistem ini, lautan di sekitar Indonesia menjadi bagian wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Beberapa kehidupan yang bisa kita lihat pada masa demokrasi parlementer, yaitu dari kehidupan sosial, adanya gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar. Hal ini menimbulkan banyak sekali kemiskinan. Dan yang kedua,
tentang pendidikan, disusun suatu konsepsi pendidikan. Setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik, dan didirikannya beberapa universitas baru. Dan dalam sektor kesenian, munculnya berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia atau PI dan Gabungan Pelukis Indonesia atau GPI. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di Yogyakarta. Beberapa sumber yang dipakai untuk materi ini yaitu dari buku yang ditulis oleh Nur Said Isna dan kawan-kawan pada 2021, yaitu buku interaktif IPS kelas 9 halaman 1978 sampai 1983 yang dibuat di Yogyakarta dan diresmikan dan dicetak oleh PT Intan Pariwara. Dan ada lagi buku lainnya. Itulah hasil dari materi yang saya dapat temukan. Dan dalam hal ini saya Farhan Aljupri mengucapkan terima kasih dan mengucapkan terima kasih.